Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3296, 3297, 3298. Tuan Miao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Kali ini, Apoteker Chen melangkah maju dan berkata kepada Tuan Miao. Saat berbicara, Apoteker Chen mau tidak mau melihat ke arah Dev. Faktanya, Apoteker Chen maju untuk berbicara saat ini, dia hanya ingin mendekati Tuan Miao, dan kemudian menamparkan wajah Dev. Dev tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin orang tahu tentang lukanya, meskipun Dev telah menyerap semua energi jahat dari tubuhnya, Tuan Miao tidak ingin orang tahu bahwa dia disakiti oleh iblis. Pegunungan Qilian ini sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan, ikuti aku, jangan memisahkan diri. Cai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Qianan, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Si Kong Zhen berkata pada Cai Qianan. Cai Qianan hanya memutar matanya ke arah si Kong Zhen dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungannya terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya. Tapi mereka semua adalah kultivator, jadi jalan seperti ini bisa semulus berjalan di tanah. Sepanjang jalan, meskipun mereka bertemu beberapa monster, tapi monster-monster itu tidak terlalu kuat. Sebelum orang lain sempat mengambil tindakan, mereka semua dibunuh oleh si Kong Zhen, mungkin dia ingin pamer. Dev sedang berjalan di akhir tim, dan indera spiritualnya telah mendeteksinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan. Tampaknya Cai Hongwei sangat akrab dengan pegunungan ini dan selalu dapat menemukan jalan tersembunyi di tempat yang sepertinya tidak ada jalan raya. Awalnya tidak ada jalan di sini, tapi saya memimpin tim sering berjalan kaki dari sini, dan jalur ini pun tercipta. Meskipun jalan dari sini berkelok-kelok dan berkelok-kelok, kamu dapat menghindari sebagian besar monster dan tidak akan disergap, Cai Hongwei berkata kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Cai Hongwei, mereka hanya bisa percaya padanya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng yang terlihat sangat mulus, seolah-olah adalah buatan manusia. Oke, mari kita semua istirahat di sini. Saya telah memperbaiki tempat ini sebelumnya, dan saya akan memperbaikinya setiap kali saya datang ke sini. Lagi pula, pegunungan Qilian ini terlalu besar untuk dilalui dalam satu tarikan napas. Setelah Cai Hongwei selesai berbicara, dia mencari tempat untuk duduk. Melihat hal tersebut, orang lain pun mencari tempat untuk beristirahat. Namun, Dev tidak duduk, malah melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju hutan di samping. Apa yang akan kamu lakukan? Saat melihat ini, Cai Hongwei buru-buru bertanya pada Dev. Saya ingin melihat-lihat, kata Dev. Jangan berlarian, pegunungan Qilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Qilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu punya berkeliaran sendirian, kamu pasti sudah diserang oleh monster sejak lama. Dan kamu tidak tahu kapan kabut beracun akan muncul di pegunungan Qilian. Jika kabut beracun muncul, kamu tidak akan bisa melarikan diri, dan kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Banyak kultivator yang diracuni oleh kabut beracun yang akhirnya tertebas dalam kebingungan, dan akhirnya mati karena kelelahan. Sebaiknya kamu tetap di sini. Cai Hongwei mengingatkan Dev. Bos Cai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa saya seorang apoteker. Kabut beracun bukanlah apa-apa. Saya punya beberapa pil penawar racun di sini. Tidak akan ada masalah dalam menangani kabut beracun yang muncul. Saat dia berbicara, Apoteker Chen mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada semua orang kecuali Dev. Hanya itu pil detoksifikasi yang saya punya. Dan Anda sendiri juga seorang apoteker dan cukup kuat. Anda pasti tidak membutuhkan pil detoksifikasi saya, bukan? Apoteker Chen memandang Dev dengan ekspresi main-main dan bertanya. Tentu saja tidak. Dev tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi. Helena dan Ji-Yun ingin mengikuti, tapi Dev melarang mereka. Dev tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian. Jika Helena dan Ji-Yun mengikuti mereka, mereka akan menjadi beban. Dev ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi abadi. Jika dia tidak dapat menemukan energi abadi, dia masih bisa berburu binatang abadi. Setelah Dev berjalan lama sekali, dia kecewa, jangankan monster abadi, dia bahkan tidak melihat monster biasa. Dan energi abadi tidak ditemukan sama sekali. Barang langka seperti ini mungkin tidak akan terlalu buruk jika bisa ditemukan sekaligus.
Setelah berjalan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa, Dev berjalan kembali ke tempat rombongan. Dia tidak bisa pergi terlalu jauh, lagi pula, dia juga tidak mengenal pegunungan Cilian. Ketika Dev kembali, dia menemukan bubuk putih berserakan di sekitar tempat Chai Hongwei baru saja beristirahat. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Dev kembali, Chai Hongwei buru-buru berkata, "Masuklah dengan cepat, hari akan segera gelap, dan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, serta bubuk yang ditakuti monster. Dengan cara ini kita bisa lebih aman di malam hari." Dev hanya melihatnya sekilas dan tidak berkata apa-apa. Formasi sederhana dan bubuk putih ini sudah cukup untuk memblokir beberapa monster kecil, tapi tidak berpengaruh sama sekali saat bertemu monster besar atau monster yang memiliki kekuatan lebih kuat. "Ayah, apakah formasi yang ayah buat ini bisa berhasil? Dan kabut beracun itu, kapan akan muncul?" Chai Qianan bertanya pada Chai Hongwei. "Tentu saja berhasil. Saya telah keliling di sini selama bertahun-tahun dan saya mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu. Adapun kapan tenda beracun akan muncul, itu hanya kemungkinan. Saya tidak bisa memastikannya. Tapi kita semua telah meminum pil detoksifikasi Tuan Apoteker Chen Yaoshi, jadi kita tidak perlu takut bahkan jika tenda beracun itu muncul," kata Chai Hongwei. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berkultivasi dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Dev, tersenyum ringan dan berkata, "Apakah Anda mendapatkan sesuatu?" Tuan Miao tahu bahwa Dev pasti ingin menemukan energi abadi di pegunungan Cilian ketika dia pergi. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. "Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya." Tuan Miao menepuk bahu Dev, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Tidak diketahui berapa lama, semua orang terlihat tertidur lelap dan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap. Seluruh dunia menjadi sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Di tempat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, kabut tebal perlahan mulai muncul di sekitar mereka. Bahkan ada sedikit bau darah di kabut ini. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang kultivator membuka matanya bersinar dengan cahaya merah redup, dan dia terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, kultivator itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Plak, dengan pukulan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak dengan teriakan. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka, mereka semua sedikit terkejut. Saat semua orang masih terkejut, kultivator gila itu mulai menyerang orang lain lagi. "Sial, apa kamu gila? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam. Dia pantas dikutuk. Apa yang sedang terjadi?" Semua orang meraung tak percaya. "Kabut beracun, kita dikelilingi oleh kabut beracun. Ini pasti disebabkan oleh kabut beracun yang menyebabkan orang itu menjadi linglung." Chai Hongwei melihat sekeliling dan wajahnya langsung menjadi gugup. "Ayah, bukankah kita minum pil penawar racun? Kenapa kita masih keracunan?" Chai Qianan bertanya dengan sangat bingung. Bagaimana Chai Hongwei bisa tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia melihat ke Apoteker Chen. Apoteker Chen juga bingung saat ini, "Pil penawar racun saya." Sebelum Apoteker Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah dan wajahnya penuh keganasan. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Saat ini, Chai Hongwei panik. Jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya adalah saling membunuh dan semua mati di sini. "Kakek," Miao Miao memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Tuan Miao melindungi Miao Miao di belakangnya, lalu mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, tapi sangat halus. Tuan Miao buru-buru membunyikan bel perunggu di tangannya. Saat suara merdu datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya perlahan pulih. Tuan Miao terus membunyikan bel perunggu, lalu berkata dengan cemas, "Ikuti saya, dan segera tinggalkan ruang lingkup tenda beracun ini." Semua orang sadar dan buru-buru mengikuti Tuan Miao, bersiap meninggalkan area ini. Tapi sebelum ada yang bisa mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sekeliling. Jelas ada monster yang mendekat. Kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sedikit ketakutan di mata semua orang. "Semuanya jangan panik, ada formasi di sekitar sini, dan aku juga menaburkan bubuk obat. Monster-monster itu tidak bisa mendekat. Kita hanya perlu melewati kabut beracun ini." Chai Hongwei buru-buru membujuk semua orang dan menghibur semua orang agar tidak panik. Tuan Miao terus membunyikan bel dengan tangannya, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. "Kamu harus memikirkan solusinya dengan cepat, aku tidak akan bisa bertahan lama." Tuan Miao berkata cepat. Setiap kali bel dibunyikan, banyak kekuatan spiritual yang dikeluarkan. Tidak mungkin Tuan Miao bisa bertahan sampai kabut beracunnya hilang. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Semua orang memandang Apoteker Chen dan berkata dengan ketidakpuasan, "Pil detoksifikasi jenis apa yang kamu bicarakan?" Omong kosong itu tidak berhasil. Wajah Apoteker Chen memerah ketika dia diberitahu hal itu, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Jangan khawatir, semuanya, saya masih memiliki rumput abadi, dan saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi."
Seharusnya sudah masuk waktunya. Setelah apoteker Chen selesai berbicara, dia segera mengeluarkan rumput abadi dan kuali obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikannya dengan panik. Melihat ramuan yang diambil oleh apoteker Chen, Dev berkata, Anda tidak perlu buang-buang tenaga dan waktu Anda. Pil penawar yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak ada gunanya. Apoteker Chen sudah cemas dan marah saat ini. Setelah mendengar perkataan Dev, dia langsung berteriak dengan marah. Selain bicara, apalagi yang kamu bisa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga seorang apoteker? Bukankah ahli pengobatan yang lain lebih rendah darimu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menyempurnakan pil detoksifikasi untuk mengeluarkan kita dari masalah ini. Aku akan buat pilnya, aku akan buat. Dev tersenyum ringan, lalu mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan, dan juga mengeluarkan banyak rumput abadi yang dia dapatkan di tabib Raja Obat. Ketika melihat kuali senong milik Dev dan rumput abadi yang berharga tersebar di seluruh lantai, mata ahli pengobatan Chen membelalak. Dia melihat Dev melemparkan ramuan itu ke dalam kuali senong bersamaan dengan semburan kabut hitam, bau yang tidak menyenangkan terpancar dari kuali senong. Mencium bau ini, banyak kultivator yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang sedang kamu sempurnakan? Apakah ini obat mujarab? Mengapa baunya sangat busuk? Miao-miao lari ke samping dengan jijik. Semua orang tidak optimis dengan obat mujarab yang dimurnikan oleh Dev. Tidak ada obat mujarab yang dimurnikan seperti ini. Tepat ketika semua orang menjauh dari Dev, apoteker Chen tetap tidak bergerak dengan wajah penuh keterkejutan, menatap kosong ke arah Dev yang sedang memurnikan pil. Hanya dalam 10 menit, saat kuali senong berdengung, api di kuali senong padam dan selusin pil hitam muncul di kuali senong.